Oke, saya coba untuk membacakan puisi jembatan yang karya dari Sutarji Kazom Bakri. Ini puisi ini menjadi puisi wajib pada ajang FLS 3N tahun 2026 untuk tingkat SMA, ya, SMK. Puisi ini menarik, artinya karena dia ingin menyampaikan bahwasanya jembatan yang menjadi judul dalam puisi ini menjadi sebuah wahana untuk menyatukan gitu antara yang di sana dengan di sini gitu, menyatukan sesuatu. Jadi menjadi antara dia jembatan. Walaupun di dalam ada dalam lirik yang dibaca di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan di sini, yaitu pertama, siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Nah, ini yang disampaikan, menjembatani jurang di antara kita. Jurang yang bagaimana? Ini yang ditafsirkan, yang kita harus menafsirkan dalam puisi ini. Artinya sebelum membaca puisi, tentu kita sebagai pembaca itu harus bisa menafsirkan apa sih yang akan disampaikan oleh Sutarji dalam puisi ini. Saya tidak akan mempermasalahkan teksnya, karena ini teks yang disampaikan melalui juknis, maka kita harus menyesuaikan dengan juknisnya. Jadi teks puisi yang dilampirkan dalam juknis ini, inilah puisi yang akan kita bacakan. Kata per kata, larik per larik, dan diksi per diksi. Ini diksinya. Baik, kita coba. Ini pembacaannya. Ini boleh nanti yang lain juga boleh membacakan dengan cara yang berbeda. Ini pembacaan saya. Jembatan, Sutarji Kazom Bakri. Sedalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam teduh pakewuh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota. Wajah orang tergusur. Wajah yang ditilang malang. Wajah para muda, matanya letih menyimak daftar lowongan kerja. Wajah yang terjabik dalam pengap pabrik. Wajah yang disapu sepatu. Wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan. Wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit, melengking, melolong, dan mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi, wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh beda di antara kita? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana, menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh, merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi, siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita?
di lembah kusam, pada pucuk tulang gersang dan otak linu mengerang. Mereka pancangkan koyak-moyak bendera hati, dipijak ketidakpedulian pada saudara. Gerimis tak mampu menguncupkan kibarannya. Lalu tanpa tangis mereka bernyanyi. Padamu negeri, air mata kami. Oke, itu salah satu cara pembacaan yang bisa dibawakan oleh para peserta mungkin ya, anak-anak. Kami intinya puisi ini tidak begitu sulit ya, rasanya mudah dicerna dan juga situasinya memang bersesuaian. Ada ketidakadilan yang harus kita perjuangkan dan itu yang disampaikan oleh puisi ini. Bawakan dengan bagus, dengan intonasi, dengan penghayatan yang dalam ya. Hayati, tafsirkan. Dan jangan lupa, kalian juga harus mengenal penyairnya, penulisnya, Sutarji Kalsom Bakri. Sutarji Kalsom Bakri itu. Silakan dicari, rasanya di internet sudah ada beberapa biografi beliau. Saya termasuk salah seorang fans penggemar dari Sutarji. Banyak belajar dari penulisan puisinya, diksi-diksinya. Dan terpenting, dengan menjadi peserta pembaca puisi dalam ajang FLS 3N ini, bukan hanya kita sebagai peserta menyertai, tapi juga untuk mengenal lebih jauh para penyair ya, dalam konteks cabang puisi ini, para penyairnya, kenali mereka, baca puisinya, dan jangan lupa kalian harus giat membaca yang banyak, karena ajang apapun di sekolah, termasuk festival ini, kalian tidak akan jadi apa-apa hanya sebagai peserta saja kalau hanya mengikuti saja. Setiap teks naskah itu dihasilkan dari proses yang panjang. Maka kenali, baca, dan pahami. Jadilah literat, siswa yang literat, siswa Indonesia emas. Terima kasih.